أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. أما بعد فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. Shadaqallahul azim. Marilah di kesempatan yang singkat Pak Uro yang sangat berbahagianya, senang selalu kitanya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana oleh Allah mantap memberi kepada kitanya nikmat kesehatan, kesempatan, kemudian mantap meluangkan waktu yang lapang untuk dapat kitanya melaksanakan tugas selaku hamba Allah, yaitu melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah dalam kehidupannya. Termasuk ibadah yang wajib ialah melaksanakan salat Jumat pada hari yang sangat berbahagia ini. Salat dan salam selalu kita kirimkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad yang merupakan utusan Allah, penyambung amanah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling utama dunia wal akhirah. Maka beruntunglah dan berbahagialah kita di memandung diberuk oleh Allah Subhanahu wa taala dalam golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga berbahagia pula kitanya dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan bahwa kita termasuk umat yang ijabah di dalam menjalankan perintah-perintah yang telah diperintahkan oleh Rasul di dalam agama kitanya, dengan berbuat segala macam ibadah, hana ragu di dalam kitanya melaksanakannya, tidak ada permasalahan di dalam kitanya melaksanakan perintah-perintah tersebut. Dalam artian baik berat atau ringan, segala perintah yang telah diatur di dalam agama kita, kitanya mampu, kitanya sanggup dilaksanakan, yang termasuk adalah bahagian daripada karunia Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula rahmat dan sejahtera selalu kita kirimkan kepada Allah dan sahabat-sahabat beliau sekalian, kepada ulama-ulama, baik ulama-ulama yang mutaqaddimin ataupun ulama-ulama yang mutakhirin, yang merupakan mereka lentera dalam kehidupan. Para ulama-ulama umpama cahaya di dalam kegelapan, karena mustahil secara syariat gedanya manusianya akan terarah menuju kepada jalan yang benar, yaitu kepada surga, tempat kesenangan yang abadi, tanpa petunjuk daripada para ulama. Mustahil seseorang ingin menuju kepada satu tempat yang tempat tersebut arahnya adalah, simbolnya adalah dari para ulama, tanpa mendekatkan diri dengan para ulama, buta ilmu agama, benci kepada ulama, maka sesatlah jalan kitanya menuju kepada surga.
sekalipun ditanya menganggap bahwa perjalanan yang sedang kita lalui merupakan perjalanan yang benar, jalan yang tengah tajak merasa ditanya adalah jalan yang betul. Ketika kitanya menjauhkan dengan para ulama, perasaan yang mungkin akan muncul pada kitanya, dikarenakan tidak sunyi hawa nafsu dan syaitan selalu dipegat propaganda, dipenget kitanya, seolah-olah langkah-langkah yang kitanya kubunnya atau yang kitanya laksanakannya ketika kitanya jauh dengan ilmu itu seolah-olah adalah perbuatan yang sangat benar. Namun ketika melihat, ketika berpedoman kepada agama, ketika mengikuti pengajian-pengajian, baru nampaklah, sadarlah kita, ternyata kebenaran yang kita anggap betul, yang tak anggap oleh kita ternyata tidak benar. Ibadah yang tersebut bertahun-tahun ketika ditimbang dengan syariat yang benar ternyata salah, karena mustahil menuju kepada tempat yang sudah dijelaskan, yang sudah ditentukan jalannya, jalan menuju kepada satu tempat yang sudah diatur, jalan ini mesti lagi perjalanan. Ketika kita melangkah dari jalan yang getunyok di dalam agama, maka katente perjalanan kita akan sesat, kita akan melanglang, dan kita akan mendapatkan kebinasaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan kepada kita. Tersebut di dalam surah Al-Anbiya ayat 2 hingga 4, di mana Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika 'anha mub'adun. Sesungguhnya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari kami, mereka itu dijauhkan daripada api neraka. Ini merupakan rahasia Allah yang hana mentirobih bisa menebak kemana arah tujuan kita dan bagaimana perjalanan yang telah diatur oleh Allah kepada pribadi kita masing-masing. Yang jelas di dalam azali Allah Subhanahu wa taala, Allah telah memastikan ada kebaikan, ada keburukan, na urung yang get, na urung yang hanagat. Ketika Allah memastikan kepada kitanya urung yang get, roh di dalam boleh jadi leluhur kitanya terdahulu pernah berdoa bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya Allah jadikan keturunan orang-orang yang soleh. Doa tersebut dijabahkan mungkin rud pak kitanya. Tidak langsung dari keturunan yang dekat dengan si pendoa. Boleh jadi keturunan yang ke seberapa ujung gede rud doa kitanya. Kadang cik rud pak kitanya. Nyo sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kitanya ruh dalam golongan orang yang baik. Orang dalam golongan urung yang selalu menjalankan tugas agama dengan ikhlas, tidak dengan keterpaksaan. Galak lagi tanya ke ibadat, galak lagi tanya di dalam menjalankan tugas agama, dan selalu lagi tanya menghindari maksiat-maksiat. Bahkan ketika terjerumus di dalam maksiat, merasa menyesal dan benci dalam hati kitanya. Nyo deh pada diri kitanya bahwa kitanya adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala selaku urang yang baik. Maka urang yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ruh dalam golongan urang yang baik, urang yang kadang yang mendapatkan kebahagiaan dunia wal akhirah. Karena kepegal Allah Subhanahu wa taala, ulaika anha mub'adun. Mereka itu akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka.
Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pakiban maksud kepejuh oleh Allah Subhanahu wa taala daripada neraka jahanam. Sementara lagi tanya gohlom kiamat dunia, gohlom kebangkit, gohlom ta'alami surga dan neraka. Tentunya maksud daripada perkataan ataupun firman Allahnya, jalan-jalan yang menuju kepada nerakanya kepuji oleh Allah Subhanahu wa taala. But-but yang kira-kira melanggih, yang kira-kira dianggap curang dalam agama, nya kepujilah bagusnya. Nya pertanda katanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala selaku orang yang baik. Maka menyeurung yang memang kalaginyan ba Allah Subhanahu wa taala kan urung god dungkri dan pelaku hai tem god. Dungkri dan god akan berubah sekalipun legitanya hana bisa tak tebak secara langsung atau tak tuduh secara jino lagi. Karena kita melihat kepada orang baik dan tidak baik yang ketika akhir daripada perjalanan hidupnya. Maka ketika kita kalon urung yang hanagot dalam kehidupan sehari-hari, galak kecemecok ada kau. Ketika barang-barang yang sifatnya atau umum, cik goknya pun yang galak puau rumah, cik cabak tak jaronya. Nah saja kekurangan-kekurangan yang diungkit-ungkit oleh gaknya, sementara kekurangan rohnya cihana payah ada pegah deh. Si urung le kekurangan. Dia kitanya jangan menganggap dan jangan menuduh bahawa gaknya adalah orang yang akan selamanya mendapatkan kejahatan. Gohlom tente. Le urung-urung yang ketika gaknya beranjak kepada ketuaan atau mendapatkan teguran-teguran daripada Allah Subhanahu wa taala, beliau kembali ke jalan Allah. Namun walaupun demikian, ketika dia melakukan perbuatan yang dilanggar oleh Allah Subhanahu wa taala, wadenya takkan kenyahanagak. Dan kita selalu berdoa dalam hati, semoga Allah ubah segala prinsip dan perilaku yang hanagat yang dilakukan oleh orang yang melakukan tersebut. Nyukunya prinsip Rasulullah. Ketika Rasulullah berdakwah di negeri Taif, dakwah beliau disambut dengan kekerasan oleh masyarakat negeri Taif. Dirom nganut bate sehingga berdarah tubuh Rasulullah penuh berlumuran dengan darah. Pelipis Rasulullah bekah kena nganut bate dirom lawak masyarakat negeri Taif. Watenya seluruh malaikat sangat sedih melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan malaikat Jibril memintakan izin kepada Allah Subhanahu wa taala agar membantu Rasulullah dalam kondisi yang lainnya. Dengan segera malaikat Jibril muncul di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ditawarkan sebuah tawaran. Kekini malaikat Jibril, wahai Muhammad, seandainya drone izin, jino laju gunung Uhudnya akan ditimpakan kepada masyarakat negeri Taifnya dan awalnya akan binasa memandu. Spontan Rasulullah jawab, Jibril, jangan Jibril. Mereka itulah generasi-generasi ke depan. Ketika mereka tidak menerima Islam, tapi mereka akan berwariskan, mereka akan mempunyai keturunan, dan keturunan mereka inilah yang akan meneruskan Islam di penghujung zaman nantinya. Gemu doa oleh Rasulullah dalam hati, semoga awaknya berubah dan keturunan-keturunan awaknya menjadi orang baik yang menerima Islam dengan ikhlas dan beramal sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata apa yang terjadi? Urunyo kalau nanggro Taifnya memandu urung telah beramal agama Islam dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyoge prinsip yang mungkin kurang gedanya nampak pribadi masing-masing dalam menghadapi masyarakat. Sehingga kekerasan terhadapi dengan kekerasan. Kejelekan seseorang getanya tamah dengan kejelekan yang lain, sehingga tidak akan terjadi perubahan-perubahan di dalam saboh kecamatan, dalam saboh kampung, karena terlalu getanya melihat kekurangan yang nabak dan selalu getanya
melihat kebaikannya bak diri kita masing-masing. Padahal ketika kita di dalam menjalankan tugas, apakah selaku pemimpin dalam kenegaraan, pemimpin di dalam masyarakat dalam kampung, atau pemimpin di dalam keluarga, ketika kita selalu bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, dan berdoa dalam hati kepada Allah, karena prinsip hati makhluknya adalah yang mengendalikan Allah Subhanahu wa taala, sementara kita selalu bersabar dalam menghadapi segala masalah, insyaallah memandum yang akan terhadapi dengan berkat, terhadapi dengan selamat, terhadapi dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan apabila kita menghadapinya dengan kekerasan, tentunya keberkatan akan hilang dan dakwah kita akan terbengkalai, sehingga keinginan baik ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong bak kebaikan yang akan gaduh. Dengan tidak langsung ketika kita dakwahnya hana berhasil, tentunya kita kagak anggap oleh Allah Subhanahu wa taala urung hana sabar dalam menjalankan tugas agama dalam kehidupannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena demikian, kita menjadi sabot cerminan bagi kita. Tanya di talung roh masing-masing. Bek cermin lagi cermin kaca motor, tujuannya kalon kenderaan yang lain. Tapi cermin solek luh roh dari masing-masing. Apakah kita termasuk bahagian urung-urung yang mendapatkan kebahagiaan, urung-urung yang mendapatkan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kebaikan? Apabila kita ruh dalam urung yang sering di dalam kebaikan, mudah-mudahan dan kita selalu berharap pada Allah Subhanahu wa taala kita beruh dalam neraka jahanam. Karena urung yang kagak tentukan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh daripada neraka jahanam, urungnya selalu galak dalam perbuatan-perbuatan yang diridhoi Allah, dan diganya selalu berusaha sekuat mungkin untuk menghindar daripada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. La yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun. Mereka tidak mendengar sedikit pun suara api neraka, dan mereka kekal dalam menikmati apa yang diinginkan oleh mereka. Urung-urung yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh daripada neraka jahanam, secara otomatis urungnya akan mendapatkan segala bantuan-bantuan, mulai dari dalam dunia selaluna pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena secara otomatis ketika kita ruh di dalam kebajikan, ruh di dalam bud-bud yang diridhoi oleh Allah, maka hidup kita berkat. Nah urung ketika ada kala enggaknya semayang anak jabut jahanam pun dapat nyebab bu gotong royong berat tak jaro untuk bergerak, berat kaki untuk melangkah, berat ide untuk mengeluarkan kira-kira yang menguntungkan agama. Urung yang laginya tentunya urung yang akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, gadoh berkat. Tapi tak kala kita kebahagiaan pun kita melu urungnya. Rezeki muda menyuguh laut punya nazabi merumpok semayang jatuh nyanda lagu pakiban yang kepegang kita berkat keju pada umrah ibadah. Jawaban ini dua. Yang pertama, Allah ingin menampakkan pada kita dum tingkat urung maksud kepada Allah Subhanahu wa taala gejuk rezeki Tuhan, apalagi kita yang naik ibadah. Yang kedua, menunjukkan bahawa urung yang gejuk tambahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara liganya bud-bud yang diulah Allah selalu ketinggalkan, ini adalah istidraj, dipelurung oleh Allah Subhanahu wa taala supaya jis bawa dia mati tengok mutama adab di dalam tubuh, dan bawa dia roh nang akhirat tengok mutama siksa di dalam api neraka. Nyoknya yang menjadi kaca cerminan bagi kita Urungnya kadang-kadang kita semayang gohlong tente betul tau. Kadung no umur dari masing-masing, kadang menyata pepah bacaan rukun qauli leutah yang gohlong bereh. Dan hana sadar lagi kita bahawa bacaan gohlong pah.
tak anggap sepele. Alah ana apa bi membah bacaan Fatihah ni. Rukun qauli bacaan takbiratul ihram, Allahu akbar adu kenong nah. Allahu akbar. Murah. Ana sesuai lagi aturan fiqh. Tapi tidak kalau rezeki kita nyo lebih daripada kau ekonomi pas-pasan kita nyo nak lebih. Nyan hati-hatilah. Boleh jadi kita nyo tengah berpelurung lah Allah Subhanahu wa taala. Kadung no le kita nyo tau de umur kita nyo cukup le harta yang Allah tersisipkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sementara untuk draw pribadi dan keluarga kita yang tamah habis, hana tamu utang kira-kira. Tapi untuk Allah, untuk agama Allah berat datat. Harta kita nyo terselipkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi hana masalah dengan ekonomi kita nyo. Tamah lancar, bertambah sukses usaha kita nyo. Ketahuilah nyan Allah tengah gepulurung kita nyo. Dan sangat takle kejadian yang laginya. Terbukti bahwa tes atau tertanyong secara keilmuan masalah ibadah-ibadah dalam keseharian takle tanya hana mafhum. Tapi uronyo hantom pernah lagi tanya bahwa dia tak pajuh makanan mudun makanan berkuung. Makanan yang kali tak tagu mangan hantom mengubah rasa bahidah menyuncit mangat mantong. Pakon nyan hana mubah sementara ibadah kita nyo hana bereh Allah Taala. Nyo kunyo jawapan. Boleh jadi tengah kepulurung. Boleh jadi tengah kekutuk Allah Taala. Iban cara remanya kaki lagi nya. Umpama lagi kita nyo tak tengkoi laut. Wate rungkut kurupuh sabong ko rayunya. Sengaja tajuk gunung panjang, juk panjang. Nyan tujuan jo panjang kon jo kebebasan jadi. Kon supaya jiwa aman kon tujuan kena tapu hek. Wati kage hek bablu nya baru tatari tu. Tujuan pu tapu kedong sikit kita ko daku tacang tatagun tapaju. Lagi nyang tu kita nyong Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita nyong ibadah li tahan apa dan kita nyong tidak pernah membenah diri, hantom pernah kita nyo memeriksa kekurangan ibadah kita nyo dengan cara melalaikan daya abud. Hai bawa daya abud sama dengan kan kita nyo menganggap bro kita nyo kabeh atau menganggap diri kita nyo hana masalah dengan ibadah kita nyo. Nyo tengah gejuk talo lah Allah. Tengah gejuk beneng lah Allah. Udah lupa lagi kita nyo. Nikmat Allah hana pre dapat uro malam nafa tahirup tapu debit tahirup tapu debit hana pri per detik nyodumno maksud kita nya nyodumno le tinggai subuh kita nya nyodumno krip kita nya pada sedekah pakon hambarokon kamati pokon urunyo badan tumbun kita nya enggak nyan hati-hatilah. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan kepada urang yang ibadah. Wahai urang-urang yang ibadat, seolah-olah Allah mengatakan demikian. Dum tingkat urang yang murka kelun nunjuk nikmat itu. Apalagi kegata yang memang tantem ibadat kelun. Ya tuanku bakal ana nunjuk lebih daripada haji demam nyukal kenyang. Beda dupa lagi tanya. Ada yang gejuk dah Allah katanya yang paling sempurna untuk tadi nikmati lagi tanya. Gejuk lebih kadang air dapat imang. Gejuk lebih kadang katanya jiku urang yang murka ke Allah lagi sa'labah lagi qarun. Awalnya sa'labahnya kon urang yang kaya lebih gasin dibak katanya. Si o ni jatuh mayang ngaurinong semayang katanya. Ganto-ganto payah ku huruf. Nyandung gasin ya mana kondum gasin kita. Tapi ketika gejuk kekayaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah telah memberikan peringatan bahawa hai sa'labah gata akan tuo ke Allah taala, gata akan lalai dengan harta hairi daripada hanya Rasulullah. Hana pun pegang hana tingkat manusia. Ketika gejuk kekayaan Allah Subhanahu wa taala kredit luar biasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh kerana demikian tanda kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka
Kitanya selalu terbimbing dalam perbuatan yang baik. Dari hari ke hari kitanya bisa melihat diri masing-masing dari pun dapat penaruh dalam kebajikan. Alhamdulillah, berarti ruh dalam golongan uru yang berjuh dalam detiknya. Kemudian teman tubuhna wiridna bacut, kemudian minta rezeki halu, berarti lampu rohnya hingga tawa kembali kembali waktu dan udah fikir hanaruh dalam ma'asid. Alhamdulillah, berarti lampu rohnya kadih tanda roh gepujuh dah Allah Subhanahu wa taala dari ampun neraka jahanam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena demikian, memandu yang saya sampaikannya hana luput daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Baik dua lagi tanya dalake putunya dalake bantu ba Allah Subhanahu wa taala dengan selalu bersabar, dan baik dua lagi tanya menyembah Allah di dalam sembahyang tiurati malam limang bahwate, bahkan dengan wate-wate tambahan yang lain. Bersabar dan selalu bertawakal. Lake bantu ba Allah. Karena secara lahir mampu kitanya terhadapi beberapa musuh yang telah menjadi cobaan ke kitanya. Syaitan musuh kitanya. Handih uro malam dikemit kitanya. Tak anggap kitanya hana pada hari nadi di dina. Lam WC nadi. Inong agam na khobosingan khabais. Wate tamu hubungan ngaurinong nang ngajih dina. Dumpat na syaitannya. Bek tak anggap dia kita hana dan bek lengah lagi kita. Nyan musuh kita hana du. Sementara ji du kalau kita menyohana getulung lah Allah ba'adat akan menang kita. Jangankan kita Nabi Adam kena pengen baik. Apalagi hidup iman kita. Maka apabila Allah membantu kita, insya-Allah akan selamat. Yang kedua, hawa nafsu. Nabi sendiri yang mengakui adalah musuh yang paling berat dalam kehidupannya. Kon perang fisabilillah. Kon pudung di atas muka kena mbak tatangkis konyan. Tapi adalah perang yang paling berat adalah perang melawan hawa nafsu katanya. Dan nafsunya dalam tubuh masing-masing. Kemudian dunia dan makhluk, inong, anu, masyarakat, nyo memandung adalah penghalang-penghalang katanya untuk tak ibadat pada Allah Subhanahu wa taala, dan awaknya diperuh katanya dalam neraka jahanam. Murung hana getim bersedekah gara-gara rephat musyawarah murina. Napeng bacut gajian ataupun temai dapat lagu tanah macam itu. Pun kami waktu itu kalau lagu tanah bulata tim yang sedekah masjid. Ahban ke musyawarah murina, kata bayang sampai hana jadi sulit dengan Allah. Walau urung hari itu. Nyan makhluk. Waktu itu menjabut anu sakit rumah. Tawakal itu. Bagaimana tawakal? Ya Allah, antunya ada roh ya Allah. Roh yang ciptakan. Sakitnya makhluk roh ya Allah. Coba paksakan diri kita jabut. Boleh ke roh Tuhan. Urungnya katanya talu dengan makhluk. Pakan urung bo'o jabut. Bo'o jabat Jumat. Bo'o jadi pengek li makhluk. Ipengek li bot. Pate ujun. Ipengek li lemong. Mata ngoblang. Ipengek li pade gara-gara dulu mantum kena pengek. Padahal Allah tahu utamakan yang lainnya teratasi memandu. Tingkatnya ke ta'i baca lagi. Makan syariatnya tak boleh baca. Baiklah tingkat anak PSD. Ta'i tingkat baca dengan cara tabut. Katanya mak gure-gure. Maka menyohana tabut tingkatnya menyertai-nya hana mungkin. High time akhirnya katanya stres. Dia guru pungong katanya. Hantip ilmu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena demikian nyo yang perlu kita sampaikan lagi katanya tentang pakiban perjalanan yang telah ditentukan pada kita hingga akhir hayat kita. Dan tak melaki Allah Subhanahu wa taala pakiban yang kagak takdirkan uronyo tentang kebaikan-kebaikan kau mampu dah laksanakan. Tentunya kita yang berharap agar Allah mengekalkan kebaikan yang tengah pupuknya sampai akhir hayat kita hingga husnul khatimah. Dan yang adalah harapan kita yang memandu. Mudah-mudahan dengan yang khatib sampaikan bahwa orang sangat berbahagianya jid ke pelajaran
dan menjadi bahan renungan, terutama untuk khatib sendiri menjadi bahan ulangan, dan umumnya kepada kita Imam Mandum yang kabar hadir bahwa sangat berbahagianya. Semoga niat baik, semoga perjuangan kitanya Allah tolong, Allah berkahi, dan kitanya mendapatkan kebaikan mulai daripada lam dunianya sampai akhir hayat kitanya. Dan yang paling penting adalah selamat iman, husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika 'anha mub'adun la yasma'una hasisaha wa hum fima ishtahat anfusuhum khalidun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul basir. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Wa ya qadiyal hajat rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Ibadallah wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.